perkataan malaikat, mengapa engkau ya Allah menciptakan Nabi Adam atau khalifah. Nah, itu yang dilahirkan. Sedangkan yang disembunyikan oleh para malaikat di dalam batin mereka, di dalam benak mereka, itu adalah saya lebih pintar dan saya lebih mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'i masyayikina fid din al-ahya'i minhum ba'd wa li jami'i walidayna warhamhum kama rabbayana shighara minal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum ba'd. Usul ila hadrati mu'allif hadzal kitab wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa Syekh Amadullah Abdurrahim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ngaji kembali. Walaupun ini masih diperpanjang lagi ya. Oke, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita mulai ayat yang ke-31 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a. Wa 'allama, dan Allah mengajarkan Adam kepada Nabi Adam al-asma'a, nama-nama. Tadi sudah saya kirim foto kitabnya ke Pak Tarsun dan Pak Gusmanto. Iya, Bapak saya sudah di-share tapi belum. Ini kayak pada nggak bawa HP, gitu kenapa-napa. Ya, nanti videonya insya Allah saya kasih kitabnya itu kalau ingin mengulang kembali. Wa 'allama Adam al-asma'a, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama. Nama-nama itu ditafsirkan ay asma al-masammiyati, yaitu nama-nama apa-apa yang baik makhluk hidup maupun benda mati. Al-masammayati itu makna aslinya adalah sesuatu yang bisa diberi nama. Kullaha, semua dari asma-asma. Hattal qas'ata, yang diajarkan oleh Allah itu hattal qas'ata, sehingga nama mangkok, wal kusoyata, dan mangkok kecil, wal fuswata, dan angin yang keluar dari dubur. Kalau bahasa Indonesianya kentut. Wal fasyata wal fusaita, dan entut cilik. Entut kan enten kentut kecil dan kentut gede nggih.
ketut gede bro, ketut cilik kan ces. Nah niku sampai hal-hal sekecil itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, dan itu ada riwayat hadisnya, ada penjelasannya, sehingga pengarang kitab tafsir Jalalain ini menyebutkan walami fata dan irus, alat untuk menjidu. Ini kan sampai hal-hal yang sekecil itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Bi an alqiya fi qalbihi ilmaha. Allah mengajarkannya dengan meletakkan di dalam hati Nabi Adam ilmu tentang nama-nama benda mati maupun makhluk itu. Bapak-bapak yang saya hormati, yang namanya ilmu itu bukan hanya sekedar nama, tapi nama itu membawa pengertian, membawa manfaat, membawa hikmah yang ada di dalam nama itu. Contoh, Luqman itu bukan hanya tangannya saja, tapi Luqman itu melekat, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata, seluruhnya. Nah, keseluruhan itu juga bagi orang yang kenal seperti Mas Danang kenal saya, berarti Pak Luqman yang rumahnya jangan yang ngaji tiap malam Selasa, ngaji kitab Al-Hikam dan yang lain-lain. Itu pengenalan yang sesungguhnya, mengenal nama yang sesungguhnya. Apalagi di sini disebutkan mengenalnya dengan hati, bukan hanya mengenal dengan mata, kepala. Oh itu Pak Tarsun, hanya jelenggernya Pak Tarsun, tapi mengenalnya dengan hati. Yang namanya mengenal dengan hati itu tentu lebih lengkap lagi. Itu sama kalau disebut nama Allah. Kalau kita hanya mengenalnya di dalam pengertian pemahaman, maka ya pemahaman itu saja. Tetapi kalau pemahaman itu dilanjut dengan hati kita, wong Jawa munine rasa, maka Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kalau hanya dikenal dengan kata-kata Allah itu Maha Pengasih, ya hanya itu. Tetapi kalau kita merasakan, itu namanya sudah lebih tinggi dari hanya mengenal kata, tetapi mengenal oh Allah itu Maha Kasih sayang benar. Buktinya saya itu dikasih oleh Allah anugerah, yang anugerah itu adalah untuk 1 jam kemudian yang akan datang. Contoh, kita dapat rezeki uang 20.000, ternyata bani bocor motor, sehingga kita nambah keberatan. Tetapi manusia itu sering gigi mongso itu terburu-buru, ngerosot duga duit aki-aki utang, kayak pulau barang atau niku ya. Sebetulnya kalau ditunggu niku, tapi seringkali niku mepet banget. Manusia niku seringkali terburu-buru. Niku cetone ngoten, janjane ngoten. Mboten napa-napa kok Pak utang. Nggih, nuwun sewu Rasulullah di dalam hadis-hadis itu disebutkan pernah juga berhutang. Wong teng Al-Qur'an nggih kantuk hutang. Jadi hutang itu tidak apa-apa. Ini saged mboten. Iso nyaur lho, Pak. Nggih. Lah sing elek niku nek utang niat mboten pokoke aku utang kae kok gak nyaur. Mangkel aku karo wong lae. Umpamane ngoten ngene ku mboten kantuk. Sejak awal mundosa mboten kantuk. Summa aradahum. Sesudah Allah mengajarkan nama-nama itu melalui hati Nabi Adam, summa aradahum, kemudian Allah memperlihatkan Nabi Adam dengan pengetahuannya tersebut. Ayil masam mayati, menunjukkan nama benda-benda yang yang dinamai oleh Nabi Adam itu. Wa fihi taqlibul uqala, dan di dalam arodo atau memperlihatkan kepada para malaikat itu taqlibul uqala, untuk memenangkan untuk mengalahkan akalnya malaikat, maksudnya alal malaikati, kepada malaikat. Mengapa kok seperti itu Bapak? Karena sejak awal
saat Allah Subhanahu wa taala mengumumkan akan menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah, malaikat kan pun protes. Dan protes itu kemudian Allah, aku lebih mengetahui daripada kalian. Lalu kemudian yang pertama Allah lakukan adalah mengajarkan Nabi Adam dengan ilmu-ilmu, kemudian menunjukkan kepada para malaikat itu untuk mengalahkan pendapat malaikat itu dalam pengertian menunjukkan ini loh kebenaran. Faqala lahum tabkitan, dan kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman kepada para malaikat untuk memojokkan, ambiuni, wahai para malaikat, ceritakanlah kepadaku, ay akhbiruni, maksudnya kabarkanlah kepadaku, bi asma'i haula'il masamayat, dengan nama-nama benda-benda maupun makhluk-makhluk itu. In kuntum shodiqin, kalau kalian memang benar. Itu kan kalimat ayat ini sudah sangat jelas. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Sebutkanlah nama-nama dari yang sebagaimana Nabi Adam itu, kalau kalian itu benar. Maksudnya Bapak-bapak, di dalam benak para malaikat itu saat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha, mengapa ya Allah engkau menciptakan makhluk-makhluk yang akan menumpahkan darah. Itu kan yang diucapkan para malaikat. Yang tidak diucapkan oleh para malaikat itu ada di antara para malaikat itu yang menganggap wong kami itu adalah makhluk yang terdahulu, yang tentu lebih pandai dan lebih mengetahui dan yang lebih utama. Itu yang tidak diucapkan. Yang diucapkan kan seperti itu. Nah, Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Adam itu dengan ilmu pengetahuannya dan segala manfaatnya itu, maka bisa mengelola dunia ini sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Contoh, bagaimana membuat air bisa mengaliri sawah yang awalnya kekeringan, dibuatlah waduk. Itu kan karena mengenal sifat air. Ini air mempunyai karakter, mempunyai sifat. Nah, kalau air ini bisa ditarik ke atas, pasti air nanti akan turun ke bawah. Maka jadilah waduk-waduk itu yang di atas itu. Kita lebih modern lagi, kita buat penampungan air. Itu kan karena mengenal sifat-sifat air, mengenal sifat penampungan, mengenal sifat pipa-pipa itu, bagaimana nggak bocor dan yang lain-lain. Itu maka manusia itu bisa menjadi wakil Allah untuk memakmurkan dunia. Tentu yang paling hebat itu, yang lebih hebat adalah Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai rahmatan lil alamin, merahmati alam semesta. Artinya kalau ada orang yang berilmu mestinya seperti itu. Semakin orang itu berilmu, maka semakin bisa memahami sesuatu itu makhluk hidup maupun benda mati, maka bisa memanfaatkan benda mati dan makhluk hidup yang lain itu untuk kesejahteraan umat manusia atau rahmatan lil alamin. Kalau terjadi sebaliknya, ada orang berilmu tetapi kemudian malah tidak menjadi rahmat bagi semesta alam, itu kebalik. Berarti dia hanya ilmu sebagai ilmu, tetapi tidak ilmu sebagai alat, sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi innila akhluqu a'lamu minkum in kuntum shadiqin. Kalau kalian, wahai para malaikat, kalau kalian itu memang benar, ceritakanlah tentang nama-nama itu. Ditafsiri begini, fi anni la akhluqu a'lamu minkum. Di dalam
kenyataan bahwa sesungguhnya aku tidak menciptakan makhluk yang lebih pintar dari kalian, au annakum, atau sesungguhnya kalian ahakku bil khilafah, yang berhak untuk menjadi khalifah. Titik, sudah saya jelaskan tadi. Niku Allah tidak tafsiran lebih sederhananya sini. Allah tidak suka. Allah akan memberi pelajaran kepada orang-orang yang merasa dirinya lebih berhak untuk menjadi khalifah. Allah akan memberi pelajaran kepada orang-orang yang merasa lebih pintar, sebagaimana Allah memberi pelajaran kepada para malaikat. Wa jawabu syarti in kuntum shodiqin itu adalah merupakan jawab dari syarat. In kuntum shodiqin itu syaratnya, jawabnya di depan. Wa jawabu syarti dalun alaihi ma qablahu. Jawab syaratnya adalah menunjukkan di kalimat atau di lafaz yang sebelumnya. Qalu, malaikat menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maha suci itu tanzihan, membersihkan laka kepada engkau, anil i'tiradi, dari penentangan alaika kepadanya. Jadi subhanaka atau subhanallah, maha suci Allah, itu adalah membersihkan diri kita dari persangkaan buruk, dari mensifati Allah dengan hal-hal yang tidak patut. Mengapa di rukuk dan sujud kita itu membaca tasbih subhanallah, intinya subhanallah ya, kelanjutannya monggo. Lah, itu adalah kita manusia itu sering kali terjebak pada suudzon kepada Allah. Itu karena kita kurang mengenal dengan sebaik-baiknya mengenal Allah. Kita juga sering menggambarkan Allah di dalam benak kita, entah itu zatnya Allah, maka kita membersihkan itu di rukuk dan sujud kita. Di benak kita ini kan macam-macam, ini termasuk menggambarkan Allah. Tentu gambaran kita itu sama sekali tidak sempurna. Penggambaran kita di pikiran kita terhadap bagaimana Allah secara fisik itu berarti membatasi Allah dengan pikiran kita, dengan bayangan kita, dan itu salah. Ampun ngoten. Maka di rukuk dan sujud kita itu kita betul-betul mendeklarasikan diri, ya Allah, kula mboten ngoten lho. Membersihkan diri. Tanzihan anil i'tiradi alaika. La ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Iyahu ini tafsirnya ya, ilmu itu. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta, ya engkau, Al-alim, dan yang maha pandai, al-hakim, dan maha bijaksana. Kata-kata anta di situ itu ta'kidun lil kaf, untuk memperkuat kaf. Ka itu artinya engkau. Anta, ya engkau. Nah, itu Al-Qur'an itu sering menggunakan itu untuk memperkuat. Oke, Bapak yang saya hormati, sesungguhnya memang tidak ada ilmu bagi siapa saja, manusia siapa saja, kecuali itu adalah kanugrahan atau anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat salah sekali kalau orang itu mempunyai ilmu tetapi malah menjauh dari Allah. Seharusnya orang yang mendapatkan ilmu itu akan semakin mendekat kepada Allah, semakin mengagungkan Allah. Nah, sekali lagi, kok ada orang-orang yang kemudian itu berilmu tetapi tidak semakin mendekat. Bahkan ada orang-orang yang berilmu itu tidak Islam.
Ya, karena dia ada kepentingan hawa nafsu yang ingin diturutinya, sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran itu dengan sesungguhnya. Nyatanya ya, banyak sekali para ilmuwan itu yang kemudian masuk Islam karena ilmu mereka. Jadi ilmu itu pada akhirnya mengantarkan mereka untuk kemudian memeluk agama Islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Oh, malik no. Kok hilang. Al-alim al-hakim alladzi yakhruju syai'un min ilmihi wa hikmatihi, yang dimana maha pandainya Allah dan maha bijaksananya Allah itu alladzi la yakhruju syai'un, yang tidak keluar yang tidak keluar sesuatu pun dari ilmu maupun kebijaksanaan Allah. Tidak keluar sesuatu pun dari ilmu Allah maupun kebijaksanaan Allah. Ini sangat penting Bapak-bapak. Tidak ada sesedikit pun di dunia ini, di langit, di bumi, di dalam diri kita, kecuali Allah itu mengetahui, dan itu atas kehendak kebijaksanaan Allah. Karena ada Bapak-bapak di luaran sana itu yang berpendapat bahwa Allah itu hanya mengurusi, hanya mengetahui sesuatu yang besar-besar saja, yang kecil-kecil enggak. Nah, itu salah. Allah Maha mengetahui sekecil apapun itu, dan segala sesuatu itu juga terliputi ilmu dan juga terliputi kebijaksanaan Allah. Kalau kita memahami bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana dengan segala sesuatu yang terjadi, termasuk di dalam diri kita, termasuk di dalam kehidupan kita, mulai kecil sampai setua ini, maka kita akan betul-betul bisa untuk berislam dengan sesungguhnya. Berislam dengan sesungguhnya itu memasrahkan diri sepenuhnya tanpa sedikit pun geronjalan di dalam hati, seperti angin, seperti laut, seperti gunung, itu tidak sedikit pun menentang Allah. Nah, kalau kita bisa seperti itu, tidak sedikit pun menentang, bahkan mempertanyakan kebijaksanaan Allah, itu sangat bagus sekali. Mengapa? Karena malaikat yang mempertanyakan kebijaksanaan Allah akan menciptakan Nabi Adam dan manusia sebagai khalifah, itu saja dibalas oleh Allah dengan apa, aku itu ora luwih ngerti daripada awak. Apakah saya tidak lebih mengerti daripada kalian para malaikat? Nah, kalau kita bisa meletakkan diri kita di hadapan Allah sepenuhnya, tidak bertanya mengapa kok takdirmu begini ya, mengapa kok itu. Kalau bisa menerima dengan sepenuhnya, maka kita bisa lebih tinggi daripada malaikat itu. Malaikat itu masih gerunjul paknya. Nah, kenyataannya kita itu nih kok cuma bertanya. Kadang-kadang aja Gusti Allah, sholat tahajud wis bengi ora kabul-kabul. Lah ngoten-ngoten niku nggih rada salah niku. Nggih salah. Nggih, kita itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah. Kita diperintah berdoa. Kabulnya doa itu adalah haknya Allah. Kita itu diperintah bekerja, rezeki itu haknya Allah. Ampun, pokoknya dikerjakan hal-hal yang diperintah oleh Allah itu. Masalah yang lain-lain itu mboten usah dipertanyakan. Wong Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ampun, untuk kita saja sebagai orang tua, kalau ada anak yang tiap hari sering minta tapi sering dolan,
dengan anak yang nggak pernah minta tapi sering membantu kita di rumah, entah nyapu entah apapun, rasanya beribu sing diparingi pun deh sing sering jaluk itu adalah contoh yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggih monggo dipenggali monggo dipikirkan. Wis penting perintah Gusti Allah salat nggih salat. Perintah Gusti Allah salatlah yang khusyuk dipelajari caranya khusyuk. Carilah ilmu, kita cari ilmu. Pergaulilah istri anak dengan baik, kita pergauli anak dan istri dengan baik. Berinteraksilah dengan tetangga dengan baik. Berinteraksilah secara muamalah atau perdagangan dengan baik, jangan menipu. Sedekahlah, zakatlah, puasalah, niku sing paling penting. Mungkin kita ya sing anak niku wae manut daripada sing jaluk bendito kan ngoten. Tapi niku nggih perlu proses panjang nggih, proses panjang. Kula jenengan, saya juga panjenengan sekalian niku nggih prosesnya sampai mati. Dan belum tentu yang berproses duluan itu lebih tinggi, karena seperti malaikat tadi diciptakan lebih dulu, tapi yang lebih unggul adalah tetap Nabi Adam. Maka sing wis Islam dhisik, nek enten sing baru mlebu Islam kan mriki, nek sing pun ngaji dhisik orang tentu, termasuk kula kan pun ngaji lebih dhisik, orang tentu akan lebih dalam atau lebih tinggi atau lebih dekat kepada Allah. Belum tentu. Ini pun ditunjukkan ayat ini. Malaikat ini kurang pribun. Tapi yang diutamakan apa? Karena terutama ada rasa itu tadi, rasa lebih pintar, lebih utama di hadapan Allah ini pun bahaya. Ampun ngerasa lebih utama kita itu daripada samping kanan kiriku sing sholat jamaah, aku duwe busuk. Ampun ngoten iku mboten kantuk. Jadi tidak cari nih malaikat itu. Sampai-sampai yang tidak bisa menerima setelah dijelaskan nanti namanya iblis. Tetap toh nggak mau mengakui kemuliaan Nabi Adam yang diciptakan kemuliaan itu oleh Allah sendiri. Nggak mau menerima. Nah, jadilah iblis terkutuk sampai akhir zaman. Ini bapak-bapak kita lanjut. Itu alus-alusi ngoten niku. Qala ta'ala, Allah kemudian berfirman, ya Adam, ya Adamu ambihum. Wahai Adam, ambihum, sampaikanlah kepada mereka, atau sampaikanlah ke ayyil malaikata, sampaikanlah kepada para malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama yang sudah diajarkan tadi. Nggih, niki dijelaskan nggih tentang nama-nama makhluk dan benda tadi. Al-masammayati, yaitu hal-hal yang mempunyai nama. Fasamiyah, dan sebutkan kulla syai'in, segala sesuatu bi ismihi, sesuai namanya. Wa dzakir dan sebutkanlah hikmah dari benda-benda maupun makhluk-makhluk itu allati khuliqalaha, yang sebagaimana telah diciptakan untuk benda-benda dan makhluk. Sudah saya jelaskan tadi, setiap nama itu mewakili sebuah karakter, sebuah sifat, sebuah manfaat. Oke, Nabi Adam menyebutkan itu semua. Kita saja nih Bapak, kalau dengar seseorang bisa menyebutkan pengetahuannya yang luar biasa, umpamanya jenengan dengarkan pengajiannya Gus Baha. Gus Baha itu kan bisa hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, lalu dijelaskan semuanya, itu kita aja terkagum-kagum. Begitu juga malaikat. Saat Nabi Adam menyampaikan itu dia melongo tok cara ngoten ya. Oh.
sesungguhnya manusia karena sejak awal seperti itu, maka di kehidupan kita sebagai anak turun Nabi Adam itu nek enten wong pinter nggih terkagum-kagum to Pak. Terkagum-kagum. Bahkan manusia itu mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi sekali. Sampai koran itu diwaca, jangan manfaatnya apa? Nopo mawon kadang-kadang kan pengen ngerti. Kok ngono sih? Kok gitu sih? Nah, itu manusia mempunyai sifat karakter kecenderungan seperti itu. Nah, sampai yang kebablasan itu kan diomong-omongin nang tau. Aku mau ngerti wong kae lho, tapi rasa-rasa. Sebetulnya manusia ngoten punya karakter ingin tahu dan ingin berbagi apa yang diketahuinya. Karena memang sejak awal penciptaannya itu seperti itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, dan tatkala Nabi Adam menceritakan kepada para malaikat dengan nama-nama makhluk dan benda-benda tadi, qala ta'ala lahum muwabbihan. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat untuk meremehkan para malaikat itu. Malaikat itu mencemooh Allah mencemooh para malaikat. Alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah sudah aku firmankan kepada kalian, sesungguhnya aku a'lamu lebih mengerti ghaibas samawati wal ardh, hal-hal yang gaibnya langit dan gaib bumi. Maksudnya apapun yang ada di langit dan di bumi itu Allah Maha mengetahui. Ma ghaba fihima, apa-apa yang gaib di dalam langit maupun di bumi. Wa a'lamu, dan aku maha mengerti. Aku mengerti, lebih mengerti ma tubdun, apa-apa yang kalian lahirkan. Tudhiruna, atau yang ditampakkan, min qaulikum, dari perkataan kalian para malaikat, ataj'alu fiha, yaitu ataj'alu fiha yang yang ada di ayat sebelum. Wa ma kuntum taktumun, dan aku lebih mengerti apa-apa yang kalian sembunyikan. Usirruna, atau yang kalian samarkan, min qaulikum, dari perkataan kalian. La yakhluqu akrama alaihi minna wala a'lamu, yang disamarkan para malaikat di dalam diri mereka adalah Allah tidak menciptakan yang lebih mulia daripada kami, wala a'lamu, dan lebih mengerti daripada kami. Niku batine malaikat kan ngoten. Bapak-bapak, saya kembali menjelaskan bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang disembunyikan maupun yang dilahirkan para malaikat itu. Perkataan malaikat, mengapa engkau ya Allah menciptakan Nabi Adam atau Khalifah, itu yang dilahirkan. Sedangkan yang disembunyikan oleh para malaikat di dalam batin mereka, di dalam benak mereka, itu adalah saya lebih pintar dan saya lebih mulia. Sehingga terjadilah proses yang seperti itu. Akhirnya itu kan baik semua. Baik semua bagaimana? Malaikat-malaikat itu setelah diberi pertontonkan betapa Nabi Adam lebih pintar dari mereka, malaikat kan sadar. Sehingga sadar kan iblis saja. Malaikatnya sadar, lalu Nabi Adam terciptakan gitu. Dan nanti akan di bumi itu akan menjadi makmur. Akhirnya baik semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Al-Hakim yang maha bijaksana dan Ar-Rahim yang maha pengasihnya itu, dengan segala apa yang menjadi bagian kita di kehidupan dunia itu sesungguhnya adalah menghendaki kebaikan-kebaikan itu. Contoh, saya ada seorang teman ini sudah menjadi suami, niku sering males-malesan. Mboten tak sergem ngoten lho. Dapatlah suami yang sering
tuntutan ini rada kata. Apa yang terjadi? Bisa di tengah-tengah toh? Ya. Kalau orang itu boten sedot oleh bojo kok tuntutannya rada kata. Akhirnya kan sing siji ngegas, sing siji nutupi, jadi paling enggak boten ketemu di tengah-tengah. Itu di antara kemahabijaksanaan Allah, kemahakasihan Allah itu kita ngasih jodoh ya dengan serupa, dengan apapun. Ini hanya sekedar contoh ya. Nah, jenengan coba dicari. Oh, saya itu kok dijodohke karo iki. Allah maha bijaksananya niku krasane tembung. Sampai sakmoten kalau mau mencari, memahami lebih dalam tentang kemahabijaksanaan. Kok aku iki urip nang Jogja, domisili di Jogja, kenapa? Kan sudah terjadi nih. Nah, kita cari hikmah-hikmahnya. Itu adalah kebijaksanaan yang diberi oleh Allah kepada kita. Nah, kalau kita husnudon seperti itu, dan memang husnudon itu harus, maka kita bisa berpikir positif dengan kehidupan kita, dan kita kemudian bisa menggerakkan ikhtiar kita, upaya-upaya kita menuju ke depan yang lebih baik. Kalau orang tidak berpikir positif itu biasanya yang dibatin kan elek-elek, mengeluh saja. Nah, tapi kalau kita berpikir positif, kita bisa akan menjadi bersemangat untuk kehidupan lebih depan, ke depan yang lebih baik. Oke, selanjutnya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami katakan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, sujud tahiyatan, untuk sujud penghormatan, bil inhinai, dengan cara membungkuk hirubuk itu. Fasajadu, maka para malaikat itu pada bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Huwa abul jan, iblis itu adalah bapak atau nenek moyangnya jin. Karena bainal malaikat, yang hidup di antara para malaikat. Aba, iblis itu menolak, imtana aminas sujud, membangkang dari sujud. Wastakbaro, bahkan selain bangkang itu juga takabur. Takabbaro anhu, yang mentakaburi kepada Nabi Adam. Waqala ana khairum minhu, dan iblis berkata ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu adalah termasuk orang-orang yang kafirin. Fi ilmillah, di dalam ilmu Allah. Dan maksudnya tidak mengakui ilmunya Allah itu. Bapak, kalau kita lihat kalimat akhir, kata terakhir, wakana minal kafirin, dan iblis itu adalah termasuk bagian orang-orang atau makhluk yang kafir. Kita harus merujukkan kembali, mengembalikan pembahasan kita pada awal surat Al-Baqarah. Ingat ya? Awal surat Al-Baqarah itu kan, kitab ini tidak ada keraguan di dalam. Yang kedua, manusia itu terbagi menjadi 3. Ada yang bertakwa, berarti iman dan takwa. Yang kedua yang munafik, yang ketiga kafir. Kalau kita kembalikan ke sana, disambungkan, wakana minal kafirin itu, nek ngomong kafir itu berarti yang diikuti adalah iblis ini tadi.
Mengapa kok iblis itu menjadi seperti itu? Ya karena dia membangkang dan takabur. Padahal sudah ditunjukkan keutamaan Nabi Adam di depannya, nggak mau. Kalau ditarik ke belakang lagi, mengapa nggak mau mengakui? Karena iblis itu sudah merasa punya jasa kepada Allah. Saat sebelum Nabi Adam diciptakan di bumi ini kan banyak makhluk yang sering perang. Nah, dikirimlah para malaikat menghancurkan makhluk itu. Waktu itu panglima perangnya adalah iblis itu. Punya jasa, merasa lebih baik, bahkan takabur, itu iblis. Sesungguhnya orang-orang itu kalau memahami Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu pasti akan beriman. Nah, yang menjadikan tidak beriman itu merasa ini tadi, merasa ada kepentingan-kepentingan yang terkait dengan hawa nafsu yang bentuknya itu, oh saya lebih baik, saya takabur, saya lebih mulia, saya lebih berjasa. Hal-hal seperti itu yang menyebabkan seseorang itu sulit untuk bertakwa dengan sebetul-betulnya takwa. Cukup ya? Ini kan alasannya isi corona, cepet-cepet. Ya, insya Allah minggu depan kalau tidak ada halangan kita sampai Al-Baqarah 35. Itu tadi 31 sampai 34. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita bermanfaatnya dan barokahnya ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tusini ya rabbal alamin. Barakatillah.